Om Swastiastu. Selamat malam Ibu Weni. Kami dari kelompok 7 akan menyajikan materi akuntansi keperilakuan mengenai aspek keperilakuan pada pengambilan keputusan dan para pengambil keputusan. Sebelum kami masuk materi, kami akan memperkenalkan diri. Saya Kusuma Dewi absen 7, kemudian ada Prastika Ayunia Dewi absen 10, kemudian ada Ayu Kurniawati absen 22, kemudian ada Elis Rianti absen 23, dan yang terakhir ada Disi Sintia Dewi absen 37. Pada materi aspek keperilakuan pada pengambilan keputusan dan para pengambil keputusan terdapat 3 subpokok bahasan. Yang pertama, proses dan pengambilan keputusan dalam organisasi. Yang kedua, peran kepribadian dan gaya kognitif dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang ketiga, ada peran informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu proses dan pengambilan keputusan dalam organisasi. Dalam organisasi, pengambilan keputusan biasanya didefinisikan sebagai proses memilih di antara berbagai alternatif tindakan yang berdampak pada masa depan. Proses pengambilan keputusan dapat dijabarkan dalam langkah-langkah yang berurutan, yaitu pertama, pengenalan dan pendefinisian atas suatu masalah atau suatu peluang. Kemudian yang kedua, pencarian atas tindakan alternatif dan kualifikasi atas konsekuensinya. Yang ketiga, pemilihan alternatif yang optimal atau memuaskan. Yang keempat, penerapan dan tindak lanjut. Kemudian, motif kesadaran sangat penting dalam proses pengambilan keputusan karena merupakan sumber dari proses berpikir. Dua faktor penting dari motif kesadaran dalam konteks pengambilan keputusan yaitu yang pertama, keinginan akan kestabilan atau kepastian. Yang kedua, keinginan akan kompleksitas dan keragaman. Dengan menggunakan dimensi-dimensi kompleksitas dan kemampuan untuk membuat prediksi, para ahli psikologi telah mengembangkan 4 jenis model keputusan. Yang pertama, model keputusan yang diprogram secara sederhana. Model ini ditandai dengan aturan-aturan prediksi yang tidak kompleks, yang ditetapkan oleh orang lain yang bukan si pengambil keputusan. Yang kedua, model keputusan yang tidak diprogram secara sederhana. Pada model ini, apapun akan terlihat baik pada saat itu bagi si pengambil keputusan yang langsung memilih alternatif tersebut. Yang ketiga, model keputusan yang diprogram secara kompleks. Pada model ini melibatkan perencanaan yang begitu rinci, masalah dan peluang diantisipasi dengan skala prioritas yang begitu hati-hati. Yang keempat yaitu model keputusan tidak diprogram secara kompleks. Model ini memiliki ciri khas yaitu partisipasi yang terus-menerus dari semua orang yang terlibat untuk memaksimalkan perolehan informasi dan koordinasi. Baik, saya lanjutkan dengan materi pengambil keputusan organisasi. Perusahaan sebagai unit pengambilan keputusan. Suatu perusahaan dapat dianggap sebagai unit pengambilan keputusan yang serupa dalam banyak hal dengan seorang individu. Untuk mengatasi kelebihan beban dalam pengambilan keputusan, organisasi mengembangkan prosedur operasi standar, yang formal atau tidak formal untuk masalah-masalah yang berulang. Sieber dan Marx menggambarkan 4 konsep dasar relasional sebagai inti dari pengambilan keputusan bisnis. Yang pertama, resolusi semu dari konflik. Yang kedua, penghindaran ketidakpastian. Yang ketiga, pencarian masalah. Dan yang terakhir, pembelajaran organisasional. Selanjutnya yaitu peran kepribadian dan gaya kognitif dalam pengambilan keputusan. Perbedaan psikologis individu dapat dibagi menjadi 2 kategori, yaitu kepribadian dan gaya kognitif. Kepribadian mengacu pada sikap atau keyakinan individu, sementara gaya kognitif mengacu pada cara atau metode dengan mana seseorang menerima, menyimpan, memproses, serta meneruskan informasi. Dalam suatu situasi pengambilan keputusan, kepribadian dan gaya kognitif saling berinteraksi dan mempengaruhi, mengubah atau mengurangi dampak dari informasi akuntansi. Selanjutnya yaitu peran informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan. Secara definisi, keputusan manajemen mempengaruhi kejadian atau tindakan masa depan, sedangkan informasi akuntansi memfokuskan pada peristiwa-peristiwa di masa lalu. Tidak dengan sendirinya dapat mengubah kejadian atau dampaknya, kecuali jika hal itu dilakukan melalui proses pengambilan keputusan dengan mana kejadian masa depan beserta konsekuensinya ditentukan. Yang pertama, akuntansi dapat berfungsi sebagai stimuli. Yang kedua, informasi akuntansi memainkan peran yang lebih penting dalam keputusan jangka pendek dibandingkan dalam keputusan yang melibatkan konsekuensi jangka panjang. Dan yang ketiga, informasi akuntansi adalah salah satu input dalam model pengambilan keputusan. Grant 1981 mengelompokkan pengambilan keputusan ke dalam 3 kelompok. Yang pertama, manajemen puncak adalah para pembuat keputusan dalam perusahaan yang mengambil keputusan
mengenai operasi dan sistem akuntansi digunakan untuk menyusun laporan. Yang kedua ada manajer operasi. Adalah para pengambil keputusan dalam perusahaan yang hanya dapat membuat keputusan mengenai operasi saja. Yang ketiga ada mereka yang berada di luar perusahaan, yaitu membuat keputusan mengenai perusahaan tersebut yang dapat mempengaruhi lingkungan operasinya tetapi tidak memiliki kendali langsung atas perusahaan atau aktivitas apapun yang dilakukan. Faktor yang mempengaruhi tingkat penyesuaian dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, umpan balik. Yang kedua, prestasi fungsional. Yang pertama yaitu umpan balik merupakan memahami perubahan dalam metode atau istilah akuntansi dan untuk menyesuaikan arah pengambilan keputusan. Yang kedua ada fiksasi fungsional, yaitu sebagai alat atribut pengambilan keputusan. Fiksasi fungsional bervariasi tingkatnya dari situasi satu ke situasi lainnya. Baik, sekian materi yang dapat kelompok 7 sampaikan. Jika ada kesalahan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf dan kami tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.